Ingat, watak iblis itu adalah menentang kehendak Allah. Berarti ini badannya manusia, hatinya iblis ya. Jadi cloning. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah, sedangkan iblis menentang Allah. Dokter, profesor, dokter kok punya pikiran seperti ini? Bagaimana sikap dasar Islam dan Kristen terhadap pluralisme? Islam sangat toleran. Jadi kalau dikatakan Islam itu tidak toleransi, itu salah. Dikatakan orang Islam keras, orang Islam tidak punya toleransi, itu yang ngomong belum paham Al-Quran. Pinter baca Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran ya. Islam, ajaran Islam sangat toleransi. Islam mengakui pluralitas. Buktinya apa? Di dalam Quran surat Al-Kafirun, silahkan dibaca, tapi jangan bagian akhir tok ya. Baca dari atas ya. Di dalam Quran surat Al-Kafirun ya, diakui eksistensi agama-agama, keberadaan agama-agama di luar Islam, tapi silahkan lakukan sendiri. Islam lakukan sendiri, yang di luar Islam lakukan sendiri. Yang terjadi di negara kita bukan toleransi beragama, tapi pencampur aduan agama. Kemarin sore saya ngisi pengajian di Semarang, di daerah Kangguru. Itu ada orang Kristen satu tokoh. Kalau Natalan, Paskahan seperti ini, mengundang orang Islam satu kampung itu, satu RW, untuk datang ke acara Natal dan Paskahan. Anehnya ya, kalau ada orang Islam tidak datang, yang marah bukan Kristennya, yang marah orang Islamnya, mengatakan orang Islam yang tidak datang itu tidak toleransi. Lah ini yang terjadi di masyarakat kebanyakan. Kita membebek pada orang kafir, belani orang kafir. Padahal jelas ayatnya, Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersama dia tegas terhadap kafir, berkasih sayang sesama mukmin. Prakteknya di masyarakat, ayatnya dibalik. Tegas kepada sesama mukmin ya, berkasih sayang dengan orang kafir. Ini buktinya. Di Semarang, di Kangguru itu baru bukti kecil, masih banyak bukti yang besar. Bagaimana di kantor-kantor dikembangkan paham toleransi beragama ini. Bahkan toleransi beragama ini sudah meracuni anak-anak kita lewat buku-buku pelajaran seperti kewarganegaraan. Toleransi beragama, kalau yang Islam Idul Fitri, yang Kristen mengucapkan Selamat Idul Fitri, yang Hindu mengucapkan Selamat Idul Fitri. Nanti kalau yang Kristen Natalan, yang Islam mengucapkan Selamat Natal, yang Hindu mengucapkan Selamat Natal. Nanti kalau yang Hindu Galungan, yang Islam mengucapkan Selamat Galungan, yang Kristen mengucapkan Selamat Galungan. Ini sudah memutarbalikkan ayat Al-Quran. Lakum dinukum waliyatin. Saya yakin pasca seperti ini banyak orang Islam yang terlibat.
di dalamnya, mulai yang menjaga gereja sampai pelaku di dalam acara Paskah. Apalagi saya membaca di koran di beberapa kota, Paskah tadi dikemas dengan budaya Jawa. Orang Jawa yang Jawani, orang Islami melu-melu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menjadikan manusia berbangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengarifi. Kue Natalono, saya puasa ya saya tak puasa, jangan mengganggu gugat. Ini enggak, ada orang Islam puasa, ya jatahnya pahala. Orang Islam diambil mereka. Harusnya yang memberi buka puasa kepada orang Islam yang puasa itu sesama Muslim, mereka yang menyediakan. Ya. Berpahala. Padahal apa yang mereka lakukan tidak ada pahalanya. Mereka yang menyediakan buka puasa. Ini bukan dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Allah menjadikan bermacam umat untuk diuji dan berlomba kerjasama dalam kebaikan. Ya. Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan memilih agama. Padahal orang Kristen, orang Katolik secara tidak langsung, tidak nampak, tapi pasti memaksa orang pindah agama. Orang Islam yang lemah imannya, kelaparan, urusannya sebatas perut. Anak muda Islam yang lemah imannya, takut tidak punya pacar, takut tidak punya suami, takut tidak punya istri, urusannya bawah perut. Kalau sudah gitu, pindah agama tidak terasa. Kita ini digiring sama mereka, tidak terasa sama sekali. Bahkan mengacungkan jempol kepada mereka. Islam menolak pluralisme. Tadi sudah saya sampaikan Quran surat Ali Imran ayat 19, bahwa hanya agama Islam milik Allah. Quran surat Ali Imran ayat 85. Selain Islam ditolak Allah dan di akhirat rugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Di luar Islam adalah langkah setan. Quran surat Al-Kafirun. Agama apapun di luar Islam adalah kafir. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Orang kafir tempatnya neraka jahanam. Nah, kalau di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, selain Islam ditolak Allah. Mari kita melihat, ya, pluralisme mengatakan, para pluralis mengatakan semua agama sama baik, semua agama sama benar, semua agama masuk surga. Padahal Quran surat Ali Imran ayat 19, hanya Islam yang berasal dari Allah, selain Islam ditolak Allah. Maka kalau berdasarkan ayat tadi, Islam itu dari Allah, ya, supaya, ya, sementara selain Islam itu dari manusia, supaya semua agama sama baik, sama benar dan masuk surga. Ini harus ada yang menyesuaikan diri. Yang dari Allah diturunkan, yang dari manusia dinaikkan derajatnya supaya sejajar. Bayangkan, dari Allah Islam yang hak diturunkan. Kok kita orang Islam kok terima saja ya?
ya. Bahkan banyak pengikutnya ya. Nah ini akibatnya pluralisme ya, ini akibatnya ya. Padahal Islam dan Kristen itu melarang membuat patung demi pluralisme. Seorang tokoh Islam ya dibikin patung Buddha ya. Jangan marah kalau pengagum beliau, jangan marah sama saya, marahlah yang bikin patung ya. Islam tegas, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi, tidak peduli pluralisme, tidak peduli pendapat mayoritas manusia. Bagi non-muslim jelas tempatnya adalah neraka. Bukan saya yang menghukumi, tapi ini dari Allah ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, demi Allah yang diriku ada di dalam genggaman tangannya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seorang pun dari umat sekarang ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke neraka ya. Ya, baik. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi saya selesaikan ya. Nah mari kita melihat ya. Kristen pun ternyata menolak pluralisme ya. Katolik ya, mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Berarti di luar orang Katolik tidak akan selamat. Apa ini pluralisme? Protestan mengatakan extra Christos nulla salus. Di luar Kristen, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Percaya Yesus masuk surga. Apakah ini pluralisme? Bahkan Dominus Jesus di dalam dekret Vatikan tahun 2001 mengatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan. Dia mengambil surat Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Jadi keselamatan itu satu-satunya hanya lewat Yesus ya. Kaum Lutheran berkata di dalam doanya, save us for evil, the sign of Pope and the terror of Pope ya. Dan yang lainnya ya, Mas Fikri sudah mengatakan waktu saya sudah habis ya. Fatwamui pluralisme, sekularisme, liberalisme bertentangan dengan Islam, maka haram menganutnya ya. Baik, waktu saya sudah habis, saya kembalikan pada Mas Fikri. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuka diskusi kita supaya lebih terbuka lebar lagi pintu hasanah serta cakrawala keilmuan dan keislaman kita. Baik, langsung saja untuk yang mau bertanya, saya berikan waktu. Ya, satu, ya itu dulu. Ya, Mas Ardi dulu. Singkat, padat dan jelas ya Mas Ardi. Yang pertama Mas Agung dari Sukoharjo ya. Nah, pertanyaannya bagaimana membentengi diri dari pluralisme ya. Satu, yakin betul bahwa hanya Islam yang baik dan benar. Itu harus dibangun ya, harus dibangun keyakinan itu.
Ya. Sebaik apapun di luar Islam, sesat, langkai setan. Itu harus dibangun kepercayaan diri seperti itu. Ya, karena itu filter. Ya. Pengalaman saya, ketika saya baru masuk Islam 3 tahun. Ya. Saya beli buku. Pas saya jalan-jalan ke toko buku Gramedia, kalau tidak salah waktu itu, saya beli buku judulnya Satu Tuhan, 3 Agama. Saya beli buku itu. Waktu itu baru 3 tahun saya masuk Islam, belum tahu pluralisme, liberalisme dan lain sebagainya. Yang ada di frame saya, Islam baik, benar, menuju surga. Itu frame saya seperti itu. Lalu saya baca buku ini, Kristen masuk surga, Yahudi masuk surga. Kalau Kristen masuk surga, ngapain saya masuk Islam? Ya. Ini. Saya langsung, berarti buku ini nggak benar. Ternyata sekian tahun kemudian, setelah saya belajar, ternyata betul. Nah, jadinya ketika kita punya filter bahwa selain Islam sesat, selain Islam langkahnya setan, baik lewat pemikiran maupun budaya. Ya, di luar Islam sesat, langkahnya setan, maka kita itu sudah menjadi benteng yang pertama. Yang kedua, ya, untuk melawan perusakan kepada Islam harus dengan ilmu, mau mempelajari Islam, ya, khususnya di kalangan anak muda. Ya. Kita ini punya problem, ya, problem kaderisasi. Ya. Kalau di Kristen, ajaran Kristen itu bisa berkesinambungan terus diajarkan sampai salah tetap yakin gitu. Ya. Kalau tidak karena hidayah Allah, dia nggak mungkin masuk Islam. Sebab apa? Dari umur 7 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai umur 17 tahun, 17 tahun sampai usia menikah. Ini ada kaderisasi terus pelajaran. Tapi di Islam, ya, tepuk anak soleh itu kan hanya ketika TPA. Rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati, itu kan hanya ketika TPA. Lulus SMP, orang sholat, orang ngaji, SMS-an, Facebookan, game online-an, cinta bola sampai mati. Gak mempelajari Islam, sehingga dia tidak tahu kehebatan, ya, dahsyatnya ajaran Islam, gak tahu. Tiba-tiba kuliah, nah dilarang, dicekoki dengan tadi profesor doktor. Lalu dia dengan logikanya, iya juga ya, Islam ini tidak memberi kebebasan. Nah, padahal dia ini belajar Islamnya. Kalau saya bilang buku, baru kata pengantarnya, belum sampai ke dalam. Karena apa? Tadi rajin sholat, rajin ngajinya mau TPA. Cinta bola nanti mati, bukan cinta Islam sampai mati. Ini. Maka kepada anak muda, ayo pelajari Islam yang benar. Ya, pelajari Islam dengan benar. Kalian ini penerus perjuangan Islam. Ya, jadi dengan ilmu. Ini juga akan menjadi filter, Mas, ketika kita dapat pelajaran PPKN. Ya. Maka saya tidak setuju, saya pribadi, saya tidak setuju kalau ada orang Islam mengharamkan, ya, hanya pukul rata saja mengharamkan pegawai negeri. Saya secara pribadi tidak setuju. Kenapa? Bayangkan kalau PPKN itu gurunya Kristen dan Katolik, maka dia akan mengajarkan tadi semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Jadi kamu orang Islam jangan merasa yang paling benar loh ya. Itu kalau gurunya Kristen atau Katolik, ya. Maka posisi strategis guru
itu posisi strategis. Ya. Orang Islam harus mau memasuki supaya apa? Bisa memfilter anak didiknya. Ya. Karena apa? Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah dimasuki oleh perusahaan pemikiran seperti ini. Bahkan sejarah Indonesia pun belajar buku sejarah, kayaknya orang Islam ini tidak punya peran. Ya kan? Tidak punya peran. Mata Tiahahu, ya. Kemudian siapa? Yosudarso. Kemana pejuang Islam? Ya. Sudah ada pemutar balikan fakta, baik sejarah maupun PPKN. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ketika seorang guru mengajarkan pluralisme yang tidak benar, katakan pluralisme, ya, pluralisme agama itu salah. Yang benar yang dari Allah. PPKN untuk 5 orang masalah. Bebasnya lebih swargo. Asal jangan agama untuk telu, untuk 5. Ya, PPKN untuk 5 orang masalah. Dan kalau di sini ada guru PPKN, jangan mengajarkan yang salah kepada muridnya. Juga kalau ada guru agama, jangan mengajarkan yang salah pada muridnya. Ya, ini dosa MLM dalam dosa, bayangkan. Ya, seorang guru agama Islam, guru PPKN, dia seorang Muslim mengajarkan pluralisme, maka dia tolong menolong di dalam kemungkaran. MLM dosa karena sudah meracuni pemikiran muridnya. Ya, murid saya ada yang menyampaikan hal ini kepada gurunya. Bahkan kemudian kebetulan gurunya seorang Katolik, dia katakan, "Bu, toleransi tidak seperti itu." Marah dia dihukum. Tapi dia bilang, "Saya pilih masuk surga. PPKN dapat 5 tidak masalah." Ini di PPKN dikasih 5 betul, padahal dia seorang murid yang pandai. Ya, dia PPKN dikasih 5. Ya, itu. Baik. Ya, yang lain ada yang bertanya, silakan. Ya, Mas Sohab ngilang nih, bingung. Di depan Mas Sohab, mic-nya Mas. Salah, dulu deh. Ya, dengan Mas siapa? Pertanyaan singkat dan padat dan jelas. Syariat Islam sudah ditegakkan di Indonesia, yaitu betul. Ya, karena apa? Bayangkan dari perusahaan pemikirannya dia, berapa orang yang ikut sesat, ya. Mestinya kalau istilah keamanan itu sudah dibalik papankan dia, ya, ditaruh di balik papan, berarti ditaruh di balik peti, itu mestinya seperti itu. Nah, karena Indonesia itu belum berlaku seperti itu, maka cara kita apa? Pelajari ilmu, susun kekuatan, kita menyampaikan kepada dia, ini loh kebenaran yang benar. Kamu tuh pintar tapi super bodoh gitu. Ya, jadi calon penghuni neraka kok bangga gitu. Ya, jadi kita harus menfilter. Apapun yang dia katakan, kita selama dia masih menjadi seorang pluralis, kita harus bisa mengcounter. Caranya bagaimana dipelajari Islam dengan benar. Ya Bu, kalau boleh saya nambahkan ya Mas ya. Sebenarnya ini kan sebuah tantangan bagi kita semuanya, khususnya umat Islam. Bagaimana sesungguhnya kita berdakwah dengan hikmah itu benar-benar satu hal yang kreatif, namun tetap dalam bingkai syar'i dan mampu menjadi sebuah inspirasi hidayah kepada sahabat-sahabat kita. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau masalah haram dan menghalalkan darah, ya kalau saya sendiri ngomongnya ini gitu aja sih. Ada yang lain mau bertanya? Ya, saya tak nambahi yang tadi apa tentang di sini ngomongin. Ini pasti ya. Jadi gini, tentang tadi membentengi diri dari pluralisme. Dan mungkin saya maksudkan tidak hanya pluralisme, tapi dari aneka kesesatan terhadap Islam yang lainnya. Jadi itu saja.
memang kita harus kembali kepada Quran hadis. Ya, tapi semua orang juga bilang kembali ke Quran hadis. Makanya apa? Selain itu juga harus kembali kepada penafsiran yang benar. Ya. Nah, penafsiran yang benar itu, ya, yang valid, yang ini adalah penafsiran dari para ulama salafus saleh. Jadi ini harus menjadi apa? Perhatian. Karena apa? Yang valid, yang punya integritas, otoritas itu, ya, yang jelas ditanggung oleh Allah kebenarannya adalah ulama-ulama salafus saleh. Gitu. Ya. Kemudian kita jangan belajar kepada yang jelas-jelas tidak tepat, baik orang maupun lembaganya. Ya. Sebagai contoh gimana? Mosok belajar studi Islam kok di negara kafir? Mosok belajar Islam kok pada orang kafir? Ini mana mungkin bisa menjadi, ya kan? Bisa menjadi lebih takwa, bisa menjadi lebih beriman, bisa menjadi lebih mantap imannya, ya. Itu. Jadi kalau ada beasiswa di EIN misalkan, di UIN, di STAIN dan sebagainya, ya, ke luar negeri, ke Amerika, ke Kanada, ke apa, Inggris dan sebagainya, ya. Ini jangan buru-buru diterima dan jangan buru-buru senang dan jangan merasa bangga. Karena apa? Anda akan dijerumuskan, Anda akan diracuni, ya. Itu. Nanti pulang-pulang bukannya membela Islam, pulang-pulang justru apa? Akan mengotori, akan menjelek-jelekan Islam, ya, itu. Terus kemudian ciri-cirinya bagaimana orang-orang yang tadi apa tidak lulus agamanya, meskipun dia betul tadi ada profesor doktor, ya, Zainul Kamal, guru besar dari UIN, tapi ternyata pemikirannya sangat rendah. Dan tadi orang-orang yang ditampilkan di sana tadi semuanya bergelar doktor minimal, ya, tapi ternyata pemikirannya nggak benar. Nah, ciri-cirinya bagaimana orang yang benar itu? Pertama, kalau dia belajar Islam kok menjadi tidak lebih takwa, tidak menjadi lebih beriman, tidak menjadi lebih yakin dengan Islamnya, ini jelas-jelas itu tidak benar, ya. Jadi kita lihat orang-orang tersebut, ya, ketika mempelajari agama itu mereka justru apa? Syaratnya jadi jarang-jarang, ya. Kemudian berani nikah dengan yang beda agama. Nah ini apa? Berarti apa? Belajar Islam bukannya lebih paham, bukannya ini, tapi apa? Lebih balilo, lebih durhaka. Gitu. Nah ini ciri-ciri orang yang sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadi. Juga kata anak muda, terus iklan di TV itu galau. Galau kenapa? Kita ini sing bodoh sopo to jajane gitu ya. Contoh di Semarang, Yayasan Terang Bangsa, jelas-jelas bulan Januari Pak Nadi itu masih di sini karena saya tidak bisa berangkat, yang berangkat Pak Nadi ke Semarang, ya, untuk menindaklanjuti, ya, ulah Yayasan Terang Bangsa yang mengajak anak-anak untuk satu acara. Ternyata di sana terjadi kristenisasi, dan yang menemukan bukti itu teman-teman kita dari JAT. Jadi nyuwun tulung ya, kita umat Islam ini jangan gampang terpengaruh. FPI bubarkan, JAT teroris, terus melu-melu jangan. Ono FPI, ono JAT, ono MNI saja kecolongan opo meneh yen ora ono. Ya, jangan buru-buru lah. Di Semarang itu alhamdulillah teman-teman JAT itu mereka mereka bergerak terus, ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, mereka bergerak terus untuk membentengi umat, ya. mengadakan pengajian di mana-mana, di tempat-tempat yang rawan. Jadi jangan ikut-ikutan lah kita untuk menghukumi saudara kita sendiri, ya. Nah, itu ditemukan bukti betul kristenisasi. Lalu FKUB, kemudian DEPAK di kantor di gedung Pandanaran, ya, di Semarang itu dari pihak Islam, Kristen didatangkan, ya. Mereka alasannya tidak sengaja. Ya, orang Kristen itu lunyu lah, gini kokean mangan pelut, ya. Kokean mangan babi jadi lunyu, gitu ya. Mereka bilang nggak sengaja kok terus-terusan. Ya. Dealnya akhirnya suruh membuat pernyataan. Bahkan kalau tidak salah yang bikin redaksinya Pak Nadianto sudah bikin pernyataan tidak akan melibatkan umat Islam dalam kegiatan mereka.
Tapi kenyataannya apa? Ya. Sayangnya yang SMS ke saya, SMS-nya tidak lengkap. Dari Jogja kecolongan Terang Bangsa ngadakan acara di Jogja. Di Semarang dikemas dengan acara lomba mewarnai anak. Neng yuk, isinya ya ada upaya pemurtadan. Saya sendiri Pak, ini berkaitan dengan yang penanya berikutnya. Saya sendiri bukan cuma galau, gemes gitu loh. Gopo nomui, ya. Kalau terus gopo, kita itu neng DPR sana, wadah partai Islam ki gopo, linggih neng kursi empuk mewakili rakyat, gajinya gede ki gopo. Kalau nggak bisa menyuarakan Islam, gopo, gitu loh. Apa mau wangun-wangun tok, gitu. Saya sendiri seperti itu Pak. Maka kayak Mas Fikri tadi, harusnya ulil itu sudah di. Saya sampai pernah bilang sama suami saya, tujuannya aku ki wedok wis tuwa ora gitu ya. Orang apa Bu? Ora wis bikin ulang kayak gitu wis mbok udah ya habisin aja gitu ya. Nah, yang inilah, ini kebodohan kita ya. Terutama di kalangan pemerintahan itu sudah kena paham pluralisme agama ini, gitu loh. Maka kalau ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat itu hati-hati ya. Kalau ada orang Kristen datang bilang kami mau membagi berkat untuk orang sesama saudara kami yang kekurangan, ojo terus wah alhamdulillah ya. Orang Kristen itu ayatnya ada kok. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu ada. Tulus kan ngasih beras, tulus kan ngasih supermi, tulus kan ngasih beasiswa, tulus ketoke. Tapi ingat, cerdik seperti ular, tidak ada yang gratis. Slogannya selamatkan jiwa berapapun harganya ya. Untuk tahun 2020 orang Kristen butuh ya jumlah yang sekian banyak gitu. Maka segala upaya kristenisasi dilakukan. Maka jangan maulah umat Islam ini dibodok-bodok kekyo gelem dilecehkan, jangan mau ya. Maka satu harapan saya kepada RT RW lurah yang muslim ini harus bisa membentengi umat. Yang kedua, takmir masjid. Ini takmir masjid. Ayolah punya visi misi yang sama untuk memperjuangkan Islam. Malah kadang-kadang takmir masjid masjidnya kajian lesu malah. Kajiannya rada keras lain untuk masjidnya dinggo. Aneh. Nok takmir masjidnya lain untuk kajian. Aneh ini. Takmir masjid itu bukan hanya pengurus organisasi, tetapi harus mengoptimalkan masjid itu untuk kemaslahatan umat. Termasuk apa? Untuk pusat pembelajaran, untuk membentengi umat ini. Lah masjidnya wong salat ndonga rada suwe ndang kon nutup. Lak ndang mulih nonton TV, nonton bal. Aneh. Ya. Anaknya kajian ditegur karo Pak RT, ditegur karo lurahe, kajiannya keras, sok ben wis ora entuk kajian meneh. Nah ini. Maka takmir masjid itu harus punya visi misi untuk memperjuangkan Islam, untuk membentengi umat. Kemudian yang selanjutnya, kalau jadi pimpinan partai, jadi pimpinan organisasi Islam, merasalah bahwa amanah yang diterima ini dalam rangka apa? Untuk memperjuangkan Islam. Sehingga ketika ada pemurtadan kemudian dilaporkan, merasalah bahwa sedulurku dijiwet, aku kudu berbuat. Ini ya contoh, kalau kita ini umat Islam masih kurang pembekalannya ya.
Saya habis ngisi kajian di salah satu pondok pesantren di Solo ini. Pondok itu sudah didatangi orang Kristen untuk membagikan Alkitab. Kalau yang benar, dia datang, telepon FKUP, telepon MUI, telepon Laskar, telepon kepolisian. Ini bukti bahwa mereka berusaha mempengaruhi umat Islam. Sudah ada SKB Menteri, bisa kita ajukan ke ranah hukum. Tapi karena pembekalan kita kurang, ya wes ditompo gawe. Mereka ini sudah masuk ke kandang, mereka sudah masuk ke rumah kita. Bayangkan, pondok pesantren didatangi KI Alkitab. Ini kan pelecehan. Ini karena kebodohan dan ketidaktahuan kita. Ya, kadang-kadang juga gini, banyak orang Islam itu merasa sudah pinter. Kon kajian kristologi, alah sing ngisi Bu Dewi lagi Islam wingi sore ngerti apa tentang Islam. Nah, bareng ono pemurtatan baru. Gimana Bu solusinya? Mending kon kajian kristologi, kajian pemikiran, masjid nggo kajian kristologi. Wah, jangan terlalu keras. Ya. Nanti kalau udah dimasuki seperti itu terjadi pemurtatan, maka Mas Musiti tetap berjuang. Ya. Kemudian adakan semacam workshop untuk takmir masjid di sekitar. Ya. Kemudian bila perlu RT RW ini sing Islam diceluk, sehingga kalau ada seperti itu segera tangkap tangan. Ya. Kita ajukan. Ya, seperti teman-teman di Bekasi, mereka bergerak terus. Ya. Untuk bisa menangkap mereka, sudah ada aturan menteri tidak boleh mempengaruhi orang pindah agama dengan iming-iming apapun. Ya. Sudah saatnya kita lakukan itu. Wes dua HP dua moto, bukti pemurtatan. Itu seperti itu. Kita selama ini sebagai umat Islam lemah bukti. Terus Pak, Indonesia ini katanya negara Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sangat esa niku setunggal nggih. Wong Kristen Trinitas kudune ra entuk makmur Indonesia atau yang konsisten. Kalau konsisten, mereka nggak boleh tinggal di Indonesia. Kamu percayalah Bapak Putra Roh Kudus boleh bumi lain. Orang Hindu juga nggak boleh. Ada Dewa Brahma, Siwa, dan lain sebagainya. Tuhannya banyak orang untuk manggon Indonesia. Ya, yang boleh manggon di Indonesia hanya yang menyembah Allah saja. Itu yang konsisten. Tapi kan nggak konsisten. Ya. Ini ada MUI dan lain sebagainya. Kok kristenisasi dan lain sebagainya, liberalisme, pluralisme, kok tetap berjalan terus? Gimana toh? Nah ini Pak, masalahnya petinggi negara kita itu malah ngenai contoh sing salah. Memang presiden Indonesia itu bukan wong presiden wong Islam, tapi dia itu hambanya Allah, ngaku agamanya Islam, kudune tunduk sama Allah. Iki ora malah teko Natalan, dengerken lagu Malam Kudus, nyalakan lilin, mei sambutan. Ayo sama dune, ayo sesat kabeh. Ya nanti tunggu saja penghakiman Allah kepada dia, MLM dalam dosa kok. Ya. Saya kasihan sama majelis ulama itu, dibentuk untuk dilecehkan. Ya. Dibentuk untuk dilecehkan. Ya tadi itu, Bapak ya, saya sendiri ya mikir partai berkuasa kok isine wong salah pikiran. Ya akhirnya korupsi ya halal-halal saja gitu ya. Maka mari kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah merubah ya situasi Indonesia ini, memberi hidayah. Kita doakan mereka. Kita tidak hanya mencela mereka, tapi kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran. Kalau orang Kristen bisa berdoa gini, doanya orang Kristen itu, Pak, ya Tuhan,
berikan akal budi kebijaksanaan dan pikiran kepada pemimpin kami, agar Engkau berkati dan negara ini dijadikan negara yang Engkau berkati. Ini doanya orang Kristen. Nah, kok kita orang Islam tidak mohon sama Allah beramai-ramai, ya Allah, jadikan negara ini, pemimpin-pemimpin negara ini orang-orang yang tunduk pada syariat Islam. Kenapa tidak kita doakan seperti itu? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, satu lagi ya, satu lagi pertanyaan terakhir dan nanti plus dari saya, Bu. Silakan Mas, dari nama dan dari mana? Ya, cari acara umat Islam apa? Ya, adakan pengajian akbar, biar saya yang jadi jembatan untuk bicara. Insya Allah. Ya, biar saya jadi jembatan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini dikembangkan teman-teman kita di JAT di Semarang. Jadi di masjid-masjid yang mau dipakai kajian-kajian yang lurus, ya, sementara masyarakatnya masih, ya enggak. Katakan Islam KTP, alhamdulillah saya buka jalan. Setelah saya buka jalan, kajian bisa berjalan. Dan kemarin tadi malam itu subhanallah, bertambah banyak orang yang mau ngaji yang lurus, ya, lurus itu banyak, semakin banyak, ya, insya Allah, ya, nanti saya tak menjadi jembatan untuk bicara pada orang tua, ya. Mungkin jawabannya itu ya, Bu. Gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir dari saya dan juga nanti sekaligus diberikan closing statement ya, Bu ya. Pertanyaan dari saya, nah ini masalahnya, kalau yang penyebar pluralisme, kemudian aneka macam liberalisme dan sebagainya itu adalah salah satu anggota keluarga kita, kadang-kadang kan kita pekeuh gitu loh, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Kemudian yang terakhir, silakan memberikan sebuah closing statement kepada kita untuk menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita untuk lebih berjuang lagi menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga Islam akan menjadi sebuah panduan bagi kita sekalian berjaya dan insya Allah menjadi sebuah pedoman yang luar biasa terbaik bagi kita sekalian. Moga Ibu. Baik. Kalau keluarga kita kena racun pluralisme gimana? Kita punya tugas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya tugas menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka kita punya tugas untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kita punya tugas, sampaikan terus, jangan bosan, sampaikan kebenaran itu. Ya, mosok kalah karo Yahudi saja, keburukan yang disampaikan terus menerus, menurut mereka akan jadi justifikasi kebaikan dan kebenaran. Sekarang yuk kebenaran disampaikan terus menerus, itulah. Ya, jadi sampaikan terus itu. Kalau keluarga kita sudah mulai kok sholatnya arang-arang, sudah mulai bicaranya ngantor, segera kita sampaikan, mendakwai keluarga. Ya, sebagai closing statement, satu yang terang, dua pendam, lupakan pluralisme, liberalisme, dan apapun isme, ya, di luar Islam pasti salah, langkai setan. Ya. Sebaliknya, laksanakan Islam secara kafah. Kalau ngaku pengikutnya Rasulullah, minta syafaatnya Rasulullah, sami'na wa atokna, dengan perintahnya Allah. Referensi kita, kamus hidup kita, Al-Quran dan hadis. Itu kamus hidup kita, bukan Primbon, bukan chicken soup, ya, bukan itu, ya, bukan seven habit, bukan. Tapi petunjuk hidup kita, kalau mau selamat dari neraka, bahagia di surga, petunjuk hidup kita adalah Al-Quran. Pluralisme agama bukan solusi. Jadi kalau ada dialog antar agama menuju pluralitas, itu adalah upaya untuk melemahkan semangat giroh umat Islam. Umat Islam di pretelisiumnya, ya, ini menambah masalah. Ya. Yang kedua, agama-agama memang di ataskan kebenaran masing-masing dan tidak mungkin dibubarkan atau dilebur jadi satu. Ya. Upaya
agama pasti gagal. Bahkan menumbuhkan agama yang baru, menumbuhkan aliran yang baru. Contoh, di Semarang dan di Solo juga sudah ada namanya Kristen Tauhid. Kristen kok nganggo Tauhid? Terus ini salah. Ya. Dia bilang menyembah satu Tuhan, tapi menyembah satu Allah. Tapi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan Rakata. Ya. Biarlah masing-masing agama meyakini kebenaran masing-masing. Titik temu antar agama-agama bisa, tapi batasnya hanya dalam aspek kemasyarakatan. Kerja bakti silakan, kerja bakti bareng. Tapi untuk urusan akidah, untuk alasan teologis tidak bisa. Islam yang benar, Islam yang baik, Islam yang dari Allah. Ini saja closing statement saya. Mari saya mengajak yang merasa orang Islam bangga dengan Islam. Ya, pertahankan iman Islam sampai mati, sampaikan kebenaran, jangan bosan-bosannya. Ya. Pengajian bersama saya besok pagi di Klaten di Jogostra. Ya. Kemudian sore di Masjid Al Barokah di Sukoharjo Kota. Ya, begitu. Kemudian saya mengundang yang hadir pada malam hari ini untuk kalau sekarang saya hadir di sini, malam ini saya mengundang panjenengan untuk acara kami setiap Sabtu kedua di Masjid Istiqlal Solo. Acara Malam Ahad Barokah yang disingkat Makkah. Mulai dari sholat Isya berjamaah, kemudian kajian tafsir, kajian tematik oleh Ustaz Muin Nudinila, kemudian akhlak oleh Ustaz Muin, kemudian yang ketiga adalah kajian ya, materi-materi kontemporer ya. Insya Allah besok hari Sabtu depan kita akan tentang dari MMI ya, sosialisasi tentang Al-Quran ya, kesalahan terjemahan Al-Quran yang salah dari kitab itu ya. Kemudian mau mundur silahkan, kalau kajian itu sudah selesai, mau lanjut silahkan ya. Jam 2 sholat lail berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ya kita sarapan bersama walaupun cuma sederhana. Kami adakan setiap Sabtu kedua di Masjid Istiqlal Sumber. Kemudian yang berminat mengikuti kajian Kristologi di Solo ini ya, setiap Jumat kedua Ba'da Isya di pesantren mahasiswa Tamilul Fikr mulai jam 8 di Sawah Karang belakang kampus UNS, itu setiap Jumat kedua ya. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat. Hadir lagi, alhamdulillah ya, Solo Muslim Fair 2012 ini menghadirkan ya, acara-acara dalam rangka membendung umat Islam. Sekarang pluralisme, nanti hari apa bersama dengan Ustadz Abdullah Khair itu tentang Indonesia tanpa liberal ya. Hadiri lagi tanpa jil, Indonesia tanpa jil, monggo ya. Ya baik, terima kasih. Bagi yang belum pernah mendapatkan kisah perjalanan saya masuk Islam, nanti bisa mendapatkan. Bagi yang ingin mengcopy materi saya, bisa ke panitia. Kalau yang bawa flash disk silahkan langsung ke panitia, bisa mengcopy di panitia ya. Ya baik, terima kasih Bu, sangat luar biasa sekali. Dan satu hal yang seperti disampaikan Ibu Dewi ya, kita selalu berusaha Solo Muslim Fair 2012 tidak hanya sekedar berusaha mencari sebuah maisyah, tapi kita ingin berbagi inspirasi, kita ingin berbagi ilmu dan